Bang Ben sendiri menyikapi mungkin berita yang beredar di luar sana atas tudingan yang terjadi? Terima kasih teman-teman media semua telah hadir pada sore hari ini. Kami hadir di sini bermaksud untuk ngopi dan ngobrol bareng teman-teman sebenarnya. Dan terkhusus untuk kami mengklarifikasi dan bantahan terkait dengan pemberitaan klien kami Ruli Anggi Akbar. Mungkin teman-teman semua udah tahu berita yang lagi viral bahwa Mas Ruli atau Mas Ezal ini dilaporkan atau dituduhkan terkait penggelapan dana. Nah, yang di luar sana itu beredar bahwa ada yang 300 juta, 400 juta. Secara umum, ini adalah sebenarnya kerjasama bisnis antara Mas Ezal dengan pelapor di tahun 2023. Mungkin teman-teman bertanya, buktinya apa ini kerjasama bisnis? Nah, kami punya dokumen. Memang kami tidak bisa membuka karena ini kan masih tahap perkara ya, karena kan kami telah lihat di media bahwa kami juga telah dilaporkan di tanggal 6 atau tanggal 7, mohon nanti dikoreksi. Pada saat ini sih kami masih belum menerima panggilan apapun. Jadi di dalam ini adalah perjanjian antara Sateman, yaitu Mas Ezal sendiri dengan para pelapor. Nah, singkat cerita, Mas Ezal ini dengan pelapor itu sudah kenal sejak lama. Jadi bukan ujuk-ujuk baru kenal bikin bisnis, enggak. Kenal sejak 2016. Jadi sebelumnya ada bisnis bareng di bisnis yang lain. Nah, melihat dari integritas dan kejujuran Mas Ezal dalam berbisnis selama ini, maka pelapor berniat bekerja sama dengan ditawarkan oleh Mas Ezal kepada mereka. Visi Mas sebelumnya ya, visi. Akhirnya di 22 Agustus 2023 terbitlah perjanjian ini. Nah, itu yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan atau yang berkembang di media. Begitu. Mungkin Mas Ezal sendiri awalnya Kerjasamanya seperti apa sih? Proses ininya apa bisnisnya gitu. Menambahkan sedikit, sebelumnya saya peserta Soid, ini kan saya Ben Jebua. Jadi seperti ini, perjanjian ini ada berdasarkan akta notaris untuk investasi. Jadi mungkin biar teman-teman media juga mengetahui bahwa ini berbeda, bukan pinjam meminjam, tapi investasi. Investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Nah, jadi sampai hari ini kita membuat klarifikasi, warung Sateman yang berada di Gejayan, Yogyakarta itu masih buka sampai hari ini. Bisa teman-teman media nanti Google sendiri bahwa masih berjalan. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan bahwa investasi ini dikembalikan apabila Mas Ezal atau Mas Ruli membatalkan perjanjian setelah 2028. Begitu. Jadi kan laporan yang ada di media bahwa disampaikan Mas Ezal menipu dengan 300 juta, bahwa 200 juta itu memang sudah dialokasikan untuk pembangunan warung Sateman. Begitu. Ada tambahan? Mungkin ada perjanjian yang sampai 2028 itu akan kembali. Berada di Ada di sini. Iya. Nanti kita akan buka setelah kita dipanggil oleh pihak yang berwajib. Kita nanti akan bersedia buka kepada teman-teman apa sih isi perjanjian ini. Betul. Ya. Mungkin sampai sekarang sendiri udah ada komunikasi belum sih dengan pihak pelapor? Mungkin katanya ada mungkin tenggat waktu yang diberikan sama beliau sendiri kan untuk mungkin mediasi dan segala macam. Nah, itu setelah berita ini viral, klien kami Mas Ezal sudah
menghubungi pengacara dari pelapor. Pak siapa? Itu kita katakan siapa? Sudah dihubungi bahwa sudah ada itikat baik dari klien kami menyatakan, Pak, ini sedang berjalan terkait profit, nanti akan segera dikembalikan. Bahwa memang sekarang tidak profit, apa yang perlu diserahkan oleh klien kami seperti itu? Ya. Baik, menambahkan secara tadi yang ditanyakan oleh teman-teman dari media dan rekan saya Bang Husor bahwa tadi pertanyaan bahwa apakah sudah ada niat baik sebelumnya ya dari Mas Ezel. Jadi Mas Ezel ini sudah menghubungi sebelumnya di 17 September 2024 kepada pelapor. Bahkan 17 September 26 September 2024, kemudian 10 November 2024. Jadi sudah ada sebenarnya komunikasi, bahkan juga kepada ibu pelapor untuk bertemu menyelesaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian tidak ada juga kewajiban untuk mengembalikan. Ini kan investasi, untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nah itu, tapi Mas Eza sendiri pun berniat, oke, meskipun di klausul perjanjian ini tidak ada, maka saya bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud. Cuma pelapor ini tidak mau untuk bertemu. Nah, tadi kan Bang Husor mengatakan bahwa sudah ada pertemuan dengan lawyernya. Benar. Mas Ezel bertemu dengan lawyer pelapor. 27 di tanggal 27 Desember Iya, 27 Desember 2025 untuk membicarakan. Dia menjelaskan dengan runtut. Jadi kami bisa mengklaim ini bukan seperti yang dilaporkan. Karena kami tahu betul, kebetulan kami ini sama-sama dari Jogja, sudah kenal beliau dari 2019. Nah itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya perdata nih. Kalau dia berkaca pada hukum yang berlaku, kenapa tidak melakukan gugatan saja? Silakan gugat. Ini bukan ranah pidana, ya kan? Kemudian sangat disayangkan sih ketika ada berita-berita yang mengatasnamakan membawa-bawa istri dari klien kami. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ini murni pribadi Ruli Anggi Akbar atau Ezel. Fokuslah kepada Ezel sendiri. Jangan menyangkut-nyangkutkan pihak lain yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam permasalahan ini. Sekian.